Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan dan memperkenalkan aplikasi tentang memprediksi penyakit jantung menggunakan multilayer perceptron. Sebelum kami memulai presentasi, kami akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Di sini pembuat program yaitu seluruh anggota kelompok, pencari materi seluruh anggota kelompok, penyusun laporan ada Rizka Dita, penyusun PPT ada Reza Alfian, pembuat poster ada Indra Perwira, dan presenternya dengan saya sendiri, Winda Mawarni. Di sini ada penyakit jantung. Penyakit jantung menjadi penyebab kematian yang paling tinggi pada semua umur. Lalu penyakit jantung sulit didiagnosis karena beberapa gejalanya mirip dan terkait dengan penyakit lainnya. Lalu penggunaan mesin learning dapat menambah efisiensi waktu diagnosis, mengurangi biaya pengobatan, dan memberikan akurasi yang lebih tinggi dibandingkan diagnosis dengan cara tradisional. Di sini ada poster 9 dari 10 orang tidak sadar memiliki gejala serangan jantung. Ciri-cirinya biasanya itu pening kepala, sesak nafas, sesak di dada, dan nyeri badan. Dan seperti pada poster di samping ini. Next. Problemnya, Pata menggunakan metode data mining untuk diagnosis penyakit jantung. Hasil penelitian menunjukkan J48 menjadi algoritma yang paling handal dengan akurasi sebesar 56,76%. Dan jumlah fitur yang sangat banyak dapat mempengaruhi kinerja klasifier dan mengakibatkan high dimensional data. Lalu selanjutnya ada solusi, yaitu kita menggunakan algoritma multilayer. Menggunakan algoritma yang dapat secara maksimal bekerja pada data yang memiliki dimensi tinggi. Lalu yang kedua, algoritma multilayer perceptron atau MLP. Jaringan syaraf tiruan merupakan algoritma supervised learning yang dapat membangun model yang sangat kompleks, terutama untuk dataset yang berukuran besar. Dan ini adalah tabel tentang algoritma multilayer perceptron. Lalu apa sih multilayer perceptron itu? Multilayer perceptron adalah salah satu jenis jaringan saraf tiruan yang terdiri dari beberapa lapisan neuron. Fungsi utama MLP adalah untuk memproses data input dan menghasilkan output yang diinginkan. MLP dapat digunakan untuk berbagai macam tugas seperti klasifikasi, prediksi, dan pengenalan pola. Multilayer perceptron atau MLP juga salah satu jenis jaringan syaraf tiruan yang terdiri dari beberapa lapisan atau layer yang saling terhubung. Lalu rumus dan formula dari multilayer perceptron adalah simbol-simbol yang terdapat pada rumus tersebut, di mana X adalah input dari MLP, lalu W adalah bobot atau weight, yang menghubungkan setiap neuron pada lapisan sebelumnya dengan neuron pada lapisan berikutnya. Lalu ada B, yaitu bias yang ditambahkan pada setiap neuron pada lapisan berikutnya. Lalu ada F, yaitu fungsi aktivasi yang digunakan pada setiap neuron. Dan Y adalah output dari MLP. Dalam MLP, setiap neuron pada lapisan tertentu menerima input dari setiap neuron pada lapisan sebelumnya. Kemudian melakukan operasi matematika dengan bobot dan bias yang telah ditentukan, dan menghasilkan output yang kemudian menjadi input bagi neuron pada lapisan berikutnya. Proses ini terus berulang hingga mencari lapisan output. Penelitian ini dilakukan dengan membangun sistem prediksi penyakit jantung berdasarkan alur penelitian. Pada awalnya data yang ada akan dilakukan
praproses untuk normalisasi data agar klasifikasi maksimal. Dari data yang sudah diproses akan dilakukan seleksi fitur. Lalu di sini ada alur metode penelitian. Dan di sini ada contoh database klinis mengumpulkan sejumlah besar informasi tentang pasien dan kondisi medisnya. Istilah penyakit jantung mencakup beragam kondisi yang mempengaruhi jantung. Penyakit kardiovaskular adalah penyebab utama korban di dunia. Syarat penyakit kardiovaskular terdiri dari berbagai kondisi yang mempengaruhi jantung dan vena darah dan cara darah dipompa dan diedarkan melalui tubuh. Data yang digunakan dalam proyek ini diperoleh dari database penyakit jantung surveillance sebanyak 303 pasien dengan 13 atribut kondisi medis yang digunakan untuk memprediksi penyakit jantung. Deskripsi dataset ditabulasikan dalam tabel 1 ini. Kelas target adalah atribut ke-14 yang bernilai 1 untuk penyakit jantung dan 0 untuk bukan penyakit jantung. Dan di sini ada untuk import library yang dibutuhkan, dan di sini ada contoh codingannya, di mana ada pandas, ada matplotlib, dan .pyplot, dan numpy. Lalu ada untuk import dataset penyakit jantung, berikut adalah contoh codingannya. Untuk penampilan dataset penyakit jantung, di mana di datasetnya ini ada ID, ada nomor, ada umur, dan selanjutnya di sini ada hasil tujuan kolomnya, di mana codingannya seperti ini dan tampilannya seperti ini. Dan di sini ada grafik warna salmon untuk berpenyakit jantung grafik, dan grafik warna light blue untuk yang tidak berpenyakit jantung. Lalu selanjutnya ada frekuensi penyakit jantung menurut jenis kelaminnya. Di sini ada contoh codingannya. Dan selanjutnya adalah output dari codingannya. Dan selanjutnya ada contoh frekuensi penyakit jantung menurut jenis kelaminnya. Di sini ada grafiknya, di mana warna pink adalah untuk perempuan dan laki-laki adalah warna biru. Jadi kita bisa melihat grafiknya sendiri di sini. Lalu selanjutnya ada penyakit jantung berdasarkan umur dan denyut jantung maksimal. Sini denyut jantung maksimal, contoh denyut jantung maksimal, dan ada umurnya berdasarkan umur. Lalu selanjutnya ada penyakit jantung yang berdasarkan nyeri di dada. Lalu selanjutnya ada penyakit jantung berdasarkan thalassemia atau kelainan. Kelainan pada pembuluh darah. Lalu selanjutnya ada prediksi penyakit jantung berdasarkan kolesterol, di mana warna merah adalah berpenyakit dan abu-abu tidak berpenyakit. Di sini adalah grafiknya.
tentang berdasarkan kolesterolnya. Lalu selanjutnya ada modeling, mengumpulkan kolom dan memisahkan data. Di sini ada contoh codingannya. Dan laporan klasifikasi model menunjukkan bahwa 81% prediksi tidak adanya penyakit jantung diprediksi benar dan 87% adanya penyakit jantung diprediksi benar. Di sini ada contoh codingannya dan output dari codingannya. Ini ada nilai kebenaran dari prediksi penyakitnya. Jadi seperti itu gambaran aplikasi yang kami telah buat tentang prediksi penyakit jantung. Sekian, terima kasih presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, silakan diisi di komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.